Nah, rupanya fenomena daya dongkrak Rano ini sampai sekarang tuh masih ada gitu. Dan saya kira saya bisa menjelaskan ketika saya membaca hasil exit poll dari siapa, dari Indikator atau dari Kompas gitu. Ternyata pemilih Pram Rano itu punya kecenderungan untuk lebih kuat di kalangan millennials dan baby boomer gitu. Dan lebih lemah di kalangan Gen Z. Penjelasannya apa? Kayak orang-orang yang punya memori tentang Sidul. Jadi ini 2029 salah satu opsi adalah yang kita lihat pada hari ini adalah Pramono dan Anies. Dan kalimat saya kan begini, bisa menjadi variabel yang membatalkan. Kalau nanti ternyata betul-betul hasil KPUD itu 49, berapa gitu. Ya kita anggap aja lah 49,99 gitu ya. Ya itu kan menggagalkan dengan sangat dramatis dan sangat menyakitkan kan? Waduh, andai dulu kita telepon Mas Kodari. Nggak akan kita masukkan Anies gitu kan ya. Tapi saya takut juga nanti ternyata KPUD betul-betul hitungannya 49,9. Dituduh lagi saya ini dalang kecurangan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sobat Ngegas Rakyat Merdeka. Jumpa lagi dengan saya, Sis, di program Ngegas Rakyat Merdeka. Kita baru saja di seluruh Indonesia menggelar pilkada serentak tanggal 27 November kemarin. Hasil resmi memang belum diputuskan oleh KPUD, oleh KPU. Tapi berbagai lembaga survei sudah menunjukkan quick count yang bisa menjadikan acuan siapa yang menang dalam pesta demokrasi di setiap daerah. Menarik saat ini adalah Pilkada DKI Jakarta, di mana paslon nomor 3 Pramono Anung Rano Karno sudah mendeklarasikan diri sebagai pemenang Pilgub DKI dengan 1 putaran. Sementara yang berada di posisi kedua, paslon nomor 1 Ridwan Kamil Suswono mengklaim juga bahwa Pilkada DKI ini 2 putaran. Sebenarnya siapa yang menang, siapa yang benar, siapa yang salah. Untuk membahas masalah ini, kita kedatangan narasumber Direktur Eksekutif Indobarometer. Udah nggak lagi. Oh, udah nggak lagi. Udah resign. Diganti aja, teman rakyat merdeka. Teman rakyat merdeka. Narasumber tetap rakyat merdeka, pengamat politik, Bang Kodari. Iya. Bang. Pengamat politiknya juga udah jarang sekarang. Udah jarang. Ya, karena di dalam. Ya, untuk disclaimer ini hari Sabtu ya. Hari Sabtu. Tapping ya benar ya teman-teman ya. Jadi kalau hari Sabtu kan nggak harus cuti. Iya. Jadi karena saya kan udah masuk ke dalam sebagai wakil kepala staf kantor presiden. Jadi, Sobat Rakyat Merdeka, Bang Kodari ini sekarang sudah di lingkaran istana sebagai wakil kepala kantor staf kepresidenan. Iya. Bang, iya. Seperti yang tadi saya bilang, Bang. Ini kan agak menarik pilkada ini. Di DKI lah, yang pertama kita mau sorotin ini pertama DKI. Iya. 2 paslon sama-sama mengklaim dia memegang data C1, real count. Iya. 03 bilang. Boleh nggak saya mengusulkan justru kita overview dulu secara keseluruhan? Oke. Karena pilkadanya kan besar kan? Iya. Oke. Jadi pertama gini Mas Sis, ini adalah pilkada total serentak pertama yang pernah dilakukan oleh Indonesia. Sebelum ini kita punya pilkada semi serentak. 2017, 2018, 2020 gitu. Kalau saya nggak salah tahun 2017 itu sekitar 250-an. Kemudian yang 2018-nya sekitar 120-an, ya 20-nya lagi tahun 2020-nya itu sekitar 120-an juga. Karena total kita ini kan punya wilayah 500-an gitu ya. Jadi ini matematika kasar aja, mohon maaf nanti kalau detailnya harus dicek. Nah, pilkada semi serentak itu, Mas Sis, ini kita kasih konteks ya sama teman-teman ya, sama pemirsa. Itu adalah jembatan dari pilkada tidak serentak menjadi serentak yang sekarang ini. Nah, waktu tidak serentak kan tiap hari pilkada, Mas. Sesuai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah. Nah, masa jabatan kepala daerah sesuai kapan daerah itu berdiri. Kapan dia lahir. Kayak kita semua aja nih, tanggal lahirnya kan beda-beda kan gitu. Jadi daerah itu kan berdirinya beda-beda. Kapan dia berdiri, ada kepala daerah. Nah, desain pemilu serentak itu, yang 2024 ini, datang dari DPR. Datang dari partai politik. Nah, ini penting disampaikan. Karena pada tahun 2024,
pada saat Pilpres, ketika ada penunjukan PJ-PJ, ya, itu kan ada tudingan kepada pemerintah pusat waktu Pak Jokowi Ya. bahwa ini desain kecurangan, terutama oleh trio Dirty Food gitu. Nah, kesimpulan ini adalah Dirty Mind. Gitu. Siapa tuh, Pak? Hah? Siapa tuh? Bivitri Susanti, Zainal Arifin Mohtar, dan Ferry Amsari. Mungkin narasumber di sini juga. Teman diskusi, Pak. Teman diskusi. Ya, ini kasih tahu ya. Ini bukan pemilu serentak, pilkada serentak ini bukan desainnya Pak Jokowi. Ya, ini desainnya DPR dan partai politik dan bukan desain baru. Bukan desain untuk memenangkan Prabowo dan Mas Gibran. Nah, gitu. Ini bukan desain Fufu Fafa dan desain Mulyono, bukan. Ini desain partai politik. Pada tahun 2016, bukan desain baru. Ya. Pada waktu itu partai politik mengatakan mereka capek pilkada serentak, terpisah setiap hari. Nah, mereka pengen konsentrasi. Supaya mereka konsentrasi hal-hal yang lain itu bisa dilakukan, maka pilkadanya ditaruh aja satu titik gitu. Soal kemudian ketika dilaksanakan pada hari ini ada masalah-masalah lain, itu soal lain lagi, kan begitu kan? Gitu. Jadi tahun 2016 mau pilkada total serentak, ternyata nggak mudah. Nggak bisa tuh langsung tiba-tiba serentak 5 tahun kemudian atau tahun berapa. Karena apa? Karena tadi masa jabatan tuh beda-beda gitu. Jadi jembatannya itu adalah pilkada semi serentak, Mas. Jadi dikumpulkan 2017, 2018 dan 2020 gitu. Sehingga kemudian PJ-nya itu ya setahun 2 tahun aja. Kalau dibikin serentak, nanti ada daerah yang PJ-nya 5 tahun. Setahun 2 tahun aja udah banyak yang ngeributin kan, teman-teman ini kan. Wah, ini kelamaan dan seterusnya gitu. Nah, jadi ini adalah sebuah desain politik dari 2016. Nah, dilaksanakan pada 27 November 2024. Kalau bicara hal-hal baiknya adalah bahwa ternyata secara teknis tetap bisa dilakukan. Nah, itu nggak mengherankan ya, karena kan sebetulnya ini kita cuma bicara bicara coblosan kepala daerah. Kita kan udah biasa menyelenggarakan pemilu presiden, pemilu legislatif, ya kurang lebih aja sebetulnya. Nah, yang juga menggembirakan adalah praktis semua berjalan dengan lancar ya. Praktis nggak ada konflik yang sangat-sangat besar. Adalah kejadian di beberapa titik, tapi kalau dibandingkan dengan seluruh Indonesia, ya mungkin ada sekitar barangkali 800.000, 1 juta barangkali TPS seluruh Indonesia. Ya praktis juga berjalan dengan baik ya secara umum. Jadi secara keseluruhan sebetulnya pilkada serentak ini baik-baik aja secara teknis gitu. Nah, yang jadi catatan kalau saya lihat itu adalah pertama soal tingkat partisipasi yang katanya rendah. Walaupun yang dianggap rendah ini, per hari ini saya baru lihat itu di Jakarta saja. Jakarta itu pernah dulu 67% partisipasinya. Lalu pernah tahun 2017 paling tinggi 78%. Sekarang ini katanya 58% nih kata teman-teman yang melakukan quick count. Quick count itu kan bukan cuma bisa buat membaca perolehan suara dari kandidat, tapi juga bisa lihat tingkat partisipasi. Tapi kalau daerah lain saya juga belum bisa pastikan apakah memang sama dengan kondisi di Jakarta ya. Kalau KPU sendiri kemarin secara nasional kalau kata KPU sekitar 60-70%. Nah, menurut saya harus dievaluasi secara keseluruhan supaya kita fair ya. Artinya misalnya begini, seluruh daerah itu nanti dilihat tingkat partisipasinya berapa, lalu ya dihitung secara nasional gitu dibandingkan dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Nah, kenapa rendah? Ada analisa bahwa terjadi kejenuhan. Karena kita kemarin sudah pemilu serentak tingkat nasional itu ada Pilpres, ada Pileg, lalu sekarang pilkada katanya jenuh gitu. Tapi benar atau tidak walau alam bisawab. Secara legitimasi secara legalitas sebetulnya tingkat partisipasi nggak jadi soal. Di Amerika tuh tingkat partisipasi mungkin cuma berapa? 50%, 45%. Saya pernah waktu sekolah di Inggris, kebetulan waktu itu pemilu juga partisipasi cuma 50%. Sebetulnya tidak membuat kemudian legalitas seorang pemenang atau seorang kepala daerah itu menjadi berkurang dengan itu gitu. Tetapi kan kok tingkat partisipasi rendah gitu. Itu aja. Banyak yang nggak menggunakan hak pilihnya gitu. Dan menjadi bahan klaim juga, kayak hari ini kan Dharma
Pongrekun sudah keluar pernyataan lagi. Tadinya dia puas dengan angka 10%, terus dia bilang harusnya saya ini 52%. 52% itu dari mana? Satu, 10% yang nyoblos dia. Dua, yang nggak datang. Nggak datang itu dia bilang pendukung dia gitu. Bener juga sih, kalau yang nggak datang 40% bisa jadi ke dia kan ya. Ke dia semua. Bisa satu putaran. Ya, yang ketiga yang makan apa namanya serangan fajar gitu. Jadi harusnya milih dia, nggak jadi milih dia gitu. Menarik juga. Jadi sebetulnya dalam satu versi pemenang sekali putar ini Dharma Pongrekun karena kalah Pramono Rano. Karena Pramono Rano quick count-nya cuma 49 dan sampai 50 kan gitu. Jadi overall sih kalau menurut saya sih bisa berjalan gitu dengan relatif baik lah. Secara teknis ya. Jadi kendala pada hari ini yang mungkin dianggap jadi wacana masalah adalah tingkat partisipasi yang rendah. Tapi ini sekali lagi harus dikonfirmasi nanti dengan angka-angka faktual ketika sudah diumumkan secara resmi oleh semua KPUD di seluruh Indonesia ya. Jadi ini saya kira bagian dari evaluasinya KPU lah. Gitu. Nah, apakah kemudian ada masalah-masalah yang lain? Menurut saya ini akan jadi porsinya bagi komisi berapa sekarang? Mungkin komisi 2 ya, kalau nggak berubah ya. Karena kan kita DPR juga ada penambahan-penambahan komisi gitu, komisi 2. Biarlah jadi analisanya di komisi 2, para peneliti dan nanti KPU dan Bawaslu gitu untuk pastinya. Nah, kalau kita lihat hasil secara keseluruhan, kalau kita bicara secara politik ya Mas Isya, sebetulnya ini sukses besar sih kalau menurut saya untuk Koalisi Indonesia Maju gitu. Terutama kalau kita bicara daerah-daerah yang besar ya. Kita bicara besar itu secara populasi misalnya. Kita misalnya lihat Sulawesi Selatan itu yang menang adalah koalisi dari Indonesia Maju ya. Petahana Andi Sudirman Sulaiman. Kemudian Aceh ya. Aceh ini yang menang, yang unggul kayaknya siapa? Siapa namanya itu? Partai. Dari Partai Aceh itu? Nah, itu. Muzakir Manaf. Muzakir Manaf, ya. Itu sebetulnya kan dari Gerindra. Gitu. Walaupun PDI juga ikut di sana. Sehingga kemudian Mas Hasto bilang, ini kemenangan Partai PDI Perjuangan. Nah, tapi semua orang juga tahu bahwa Pak Muzakir Manaf itu dari dulu afiliasinya dengan Prabowo dan dengan Gerindra. Kemudian kalau kita bicara mana? Sumatera Utara, Bobi menang. Ya. Kemudian bicara di Jawa, paling besar, provinsi dengan penduduk pemilih paling besar, atau pemilih besar adalah Jawa Barat. Menang telak, Deddy Mulyadi. Kemudian Jawa Timur, provinsi dengan populasi terbesar kedua, Khofifah, Kim juga menang. Gitu. Kemudian Jawa Tengah, ya menang juga Hugeng melawan Rambo. Gitu. Hugeng melawan Rambo. Katanya Sambo melawan Rambo kan gitu ya. Tapi ternyata di mata masyarakat Pak Lutfi itu Hugeng. Kemudian Banten, lanjut ya, Banten. Menang. Siapa namanya? Andra Soni. Ya walaupun kalau bicara Banten kan sebetulnya itu kan all Kim final kalau menurut saya ya. Karena Airin pun sebetulnya kan Kim juga gitu. Walaupun wakilnya dari PDI Perjuangan. Nah, yang belum definitif ini kan adalah Jakarta gitu. Karena kenapa ini belum definitif? Karena semua hasil quick count itu ya tidak bisa menyimpulkan apakah ini 50% plus 1. Ada lembaga-lembaga yang 49, sekian. Misalnya kayak Kompas gitu ya. Nah, 49, sekian ini kalau dia naik ke atas 50, sekian, kalau ke bawah 48,9. Lalu ada lembaga seperti misalnya Carta Politika gitu. Dia 50, berapa? Sekian, 50,1 apa? 0,4 apa dia? Ya, sekitar itulah. Kalau ke atas 51, sekian, kalau ke bawah 49, sekian gitu. Jadi memang quick count itu nggak bisa memutuskan, nggak bisa menyimpulkan lah, bukan memutuskan, nggak bisa menyimpulkan apakah ini sekali putaran atau tidak. Nah, karena itulah harus ditunggu hitung resmi dari KPUD. Memang ada klaim dari paslon, ya. Misalnya seperti Pramono dan Rano yang mengatakan angka kami
Kami udah hitung dari formulir C1 50,07. Nah, Ridwan Kamil dan Suswono mengatakan angkanya buat Pramono dan Rano 49,28. Artinya apa? Tidak sampai 50% plus 1. Dan kalau tidak sampai 50% plus 1, sesuai undang-undang, ini akan 2 putaran ya. Terbaru tadi, Darmakun 52%. Nah, ini yang penting begini, teman-teman, soal apa ya, soal angka-angka ini. Katanya, ini kan beredar nih, hasil KPUD. Bahkan ada grafiknya tuh. Iya. Grafik grafik pie chart itu. Pie chart itu. Gini teman-teman, kalau kita bicara KPUD, Sirekap itu tidak merekapitulasi hasil, nggak ada angka. Kalau kita buka situsnya Sirekapnya KPUD itu, kita memang bisa mengakses hasil C1 di semua TPS. Saya udah tes tuh, misalnya apa, Jakarta Barat. Utara atau Jakarta Barat misalnya. Cengkareng itu Jakarta mana ya? Barat. Di Barat ya, saya ingat tuh saya cek Cengkareng, terus ke kelurahan, sampai ke TPS itu saya dapat gitu. Tapi cuman fotonya doang, Mas. Nggak ada rekapitulasi terhadap angka-angka yang ada di formulir C1 itu gitu. Nah ini teman-teman, ya pemirsa ya, ini berbeda dengan Sirekap pada pilkada sebelumnya maupun pada pilpres kemarin. Kalau pilpres kemarin, pilkada yang dulu, itu ada angka-angkanya. Dan memang kalau kita klik itu, kita bisa dapat tuh persentase suara gitu. Nah, kenapa sekarang nggak ada? Karena KPU-nya trauma. Trauma ini. Ya, trauma berat ini. Gitu. Karena waktu pilpres kemarin, mereka diserang-serang. Begitu ada perbedaan angka, ya, antara Sirekap dengan manual diributin, dianggap kecurangan. Begitu dicek formulir C1-nya dengan angka yang keluar beda gitu. Nah, kenapa beda? Ini kita udah pernah jelaskan juga. Waktu Pilpres itu ada aplikasi yang membaca secara otomatis, bukan manusia ya, aplikasi. Rupanya aplikasi ini juga makhluk yang doif ya, makhluk yang lemah. Bisa salah juga dia. Gitu, salah baca dia gitu. Nah, daripada pro dan kontra, C1 KPU cuman menampilkan C1-nya saja. Terus terang saya juga waktu itu sarannya begitu. KPU nggak usah Sirekap tuh nggak usah sok-sok ngitung lah. Hitungan tuh manual aja lah, udah biar nggak ada dualisme gitu loh. Dia cuman nampilkan formulir C1 aja lah gitu. Jadi kalau ada hitung-hitungan ya, maka itu pasti datang dari salah satu kubu gitu. Dan yang beredar-beredar ini memang saya baca dari Pramono dan Rano. Karena yang grafiknya itu persis dengan angka yang diumumkan Pramono Rano, yaitu 50,07 itu. Gitu. Jadi sampai hari ini, sampai detik ini, benar Mas Iswanto, belum ada hasil resmi dari KPUD. Nah, kalau kita lihat jadwalnya, KPUD ini baru akan mengumumkan ya, maksimal tanggal 16. Tapi dugaan saya sebelum itu, mungkin khusus Jakarta akan lebih cepat karena kita kan mudah. Yang kedua sebetulnya nanti ketika rekapnya itu sudah muncul nggak tahu nanti saya apakah diumumkan pada tingkat kabupaten kota misalnya. Kita udah ngitung sendiri. Artinya begitu sudah keluar angka per kabupaten kota kan, nanti ada rekapan kabupaten kota kan, kita udah bisa ngitung tuh, tinggal tambahin aja tuh Jakarta Utara, tambah Jakarta Selatan dan seterusnya, itu kita udah bisa ngitung itu. Nah, provinsi itu tinggal formalitas aja, istilahnya tinggal rapat plenonya aja gitu. Jadi kita harus tunggu ya, dan situasi ini sebetulnya agak mirip dengan beberapa wilayah yang saya lihat di Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah itu antara Agustiar dengan Nadalsah itu juga selisihnya tipis. Ada yang Agustiarnya unggul di quick count, ada juga yang Nadalsahnya yang unggul gitu. Nah, kalau nggak salah itu angkanya 37, 36, ada juga yang 35, 36 lah kira-kira gitu. Di sana kan nggak ada aturan 50% plus 1. Aturan 50% plus 1 ini kan cuma berlaku untuk Jakarta gitu. Karena itu debatnya istilahnya adalah menunggu siapa yang secara faktual itu unggul antara dua nama ini gitu. Saya pernah pilkada provinsi yang ketat itu saya ingat ya, waktu itu Kalimantan Selatan.
Kalimantan Selatan itu ujungnya cuman selisih 1.500 suara. Bayangkan loh, tingkat provinsi selisih 1.500 suara. Yang paling ekstrim, seingat saya itu selisih di kota Palembang. Cuman selisih 5 atau 8 suara saja. Nah itu kan nggak bisa tuh, quick count membaca tuh nggak bisa, Mas. Mungkin juga ketat kayaknya sih itu Sulawesi Utara ya. Kalau nggak salah angkanya tuh 34, 33, 32. Itu juga ketat sekali gitu. Jadi Jakarta sebetulnya dalam konteks hasilnya belum definitif ya, karena quick count itu dalam margin of error, itu bukan cuma Jakarta, tapi ada beberapa wilayah yang lain. Tapi yang rame pasti Jakarta lah, karena Jakarta ini kan panggung politik yang sangat-sangat besar gitu, dan ya siapapun yang terpilih jadi gubernur Jakarta ya berpotensi maju calon presiden 2029. Bang, kalau abang menilai, ini kan kayaknya Ya. kalau dari 03 ini kan Ya, berharap banget satu putaran. iya ya. Sebenarnya Ya. kalau ternyata 2 putaran, akhirnya Pilkada Jakarta 2 putaran, apakah ada kekhawatiran 03 ini bisa terbalik misalkan kayak Pilkada 2017 yang juara 1 waktu itu Pak Ahok, Ya. ternyata kalah Ya, di ya. putaran kedua. Ya, ya. Apakah katanya kutukan Pilkada Jakarta. Iya. Ya pertama kan pasti akan lebih capek toh, gitu. Yang kedua ketidakpastian kan akan lebih lama lagi, gitu. Yang sudah pasti itu kan itu capek gitu, karena pasti pengen sekali putaran. Nah yang kedua ketidakpastian berdasarkan sejarah-sejarah di masa lalu itu. Walaupun untuk lebih proporsionalnya, seingat saya di pilkada sebelumnya ketika Pak Jokowi melawan Fauzi Bowo ya, itu yang unggul di putaran pertama tetap unggul di putaran kedua. Putaran pertama yang unggul Pak Jokowi, putaran kedua yang unggul tetap Pak Jokowi. Ya betul ya, itu kan Iya. 2 putaran juga kan. Iya. Antara Jokowi dengan Fauzi Bowo itu kan. Iya. Gitu. Walaupun dalam konteks kemarin itu, dalam konteks pilkada sebelum ini, ya antara Ahok dengan Anies, yang unggul justru adalah Anies. Putaran pertama yang nomor 1 adalah Ahok, putaran kedua justru Anies gitu. Ya intinya kan nggak ada kepastian kalau bicara putaran kedua. Dan saya kira memang Pak Kun itu naik dari 10% mendadak jadi 52 itu ya karena itu. Karena nanti yang salah satu yang menentukan di putaran kedua itu ya kemana orang-orang yang mendukung suara Kun, mendukung Dharma Pongrekun itu nanti akan lari kemana gitu. Itu yang saya kira akan menjadi menariknya. Bang, kalau dari analisa abang, ini kan tadi abang sempat singgung bahwa Kim ini juara kan, hampir di seluruh daerah. Tapi di Jakarta kenapa nggak terlalu kuat, Bang? Pertama, kalau kita bicara kandidat ya, kandidatnya sendiri memang kompetitif kan, pasangan Pramono dan Rano ini, terutama pada sisi Ranonya. Saya udah pernah ngomong di beberapa podcast bahwa saya menemukan fenomena pada tahun 2007 ya, bahwa Rano itu adalah wakil yang bisa mendongkrak suara kepala. Waktu itu saya simulasi Pak Rano itu kalau berpasangan dengan Sarwono Kusumaatmadja, Sarwono dari survei nomor 3 jadi nomor 2. Kemudian Adang Darojatun dari nomor 2 jadi nomor 1. Fauzi Bowo, istilah saya waktu itu ya dia sendirian pun udah unggul gitu. Tapi kalau pasangan Rano, tembus langit-langit saya bilang gitu. Gitu. Nah rupanya fenomena daya dongkrak Rano ini sampai sekarang tuh masih ada gitu. Dan saya kira saya bisa menjelaskan ketika saya membaca hasil exit poll dari dari Indikator atau dari Kompas gitu. Ternyata pemilih Pram Rano itu punya kecenderungan untuk lebih kuat di kalangan millennials dan baby boomer gitu. Dan lebih lemah di kalangan Gen Z. Penjelasannya apa? Itu dia. Itu milenial apa baby boomer? Orang-orang yang punya memori tentang Sidul. Orang-orang yang pernah nonton Sidul gitu loh. Sarah atau siapa? Satu lagi? Zainab. Nah, Dul cocok dengan Zainab atau Zainab dengan Sarah? Akhirnya terakhir Enggak, kalau Mas Sasiwanto cocoknya dengan siapa? dengan Sarah. Dengan Sarah ya? Iya. Oh ya. Sarah ya? Saya dengan Zainab lah.
Kayak gitu. Gitu. Jadi kan ada fenomena yang aneh itu. Tingkat pengenalannya Pram itu 50-an%. Tapi kalau elektabilitas sudah nomor 1. Penjelasannya sederhana aja. Suaranya Rano kok. Itu suaranya Rano. Nah, yang kedua, memang kan di Jakarta ini ada Pak Anies, gubernur sebelumnya. Dan mereka kan, ya Pak Anies ini punya pendukung gitu. Nah, Pak Anies itu adalah lawannya Prabowo dan Gibran. Jadi mereka ini kemana? Mereka pasti ke Pramono dan Rano. Yang ketiga, kelompok minoritas agama dan suku. Gitu. Itu ke Pramono dan Rano sebetulnya kecenderungan awalnya. Dan ini dikonfirmasi oleh surveinya indikator kalau nggak salah gitu. Nah, saya punya tesis. Saya bilang Pramono Rano menggandeng Anies itu, menurut saya itu kesalahan. Karena bisa, ini kalimat saya waktu itu ya, di mana ya, di Total Politik, bisa menjadi variabel yang membatalkan kemenangan Pramono dan Rano. Saya bilang bahwa kalau saya ada di situ, saya nggak masukin Anies loh. Tanda tangan apa barang-barang, saya bilang gitu. Wong trennya udah naik gini kok. Istilah saya, siul-siul aja. Gitu. Menang ini. Tapi begitu ada Anies bersama secara formal dengan Pramono dan Rano, ini minoritas nih lari gitu. Nah, larinya kemana? Harusnya lari ke Ridwan dan Susono gitu. Memang di sana ada PKS, itu yang membuat awalnya mereka lari ke Pramono Rano kan, gitu kan. Mereka nggak mau Ridwan Kamil, karena di situ ada PKS, ada Susono. Lari mereka ke Pramono Rano. Tapi begitu Anies, harusnya mereka balik lagi ke Ridwan Kamil dan Susono. Karena mereka lebih takut, istilah saya, lebih takut kepada hantu Anies daripada hantu PKS gitu. Tapi nggak lama saya ngomong begitu ya, muncullah Ridwan Kamil, Susono, pasangan Ridho, dengan Rizik Syihab. Lah! Hantu yang lain muncul. Nggak jadi mereka ke sana, mereka belok ke Dharma Pongrekun. Itu yang menjelaskan Makanya next jadi kenapa tiba-tiba suaranya Dharma itu surveinya di 3-5%, tiba-tiba 10 hampir 11% gitu loh. Jadi itu sebetulnya suara yang lari dari Pramono Rano, kemudian mau ke Ridho, belok ke Dharma Pongrekun gitu. Itu penjelasannya. Kan pernah tuh di salah satu TV saya nonton tuh Prasetyo siapa? Ya ketua DPR dari PDI. Prasetyo Prasetyo Adi ya? Edi Prasetyo. Edi Prasetyo, kalau Prasetyo Adi Mensesnek. Oh. Itu dari mana suara itu? Aneh itu, nggak bisa dijelaskan. Sangat bisa dijelaskan. Nah, saya karena nggak survei di Jakarta, terutama saat-saat terakhir kan, dan nggak lakukan exit poll, saya nggak tahu. Jadi saya dengar tuh dari indikator. Ternyata mayoritas pemilih Dharma Pongrekun itu memang dari kalangan minoritas gitu. Dan itu tidak mengherankan karena Dharma kan Kristen ya, bapaknya pendeta gitu. Ini kata ini juga, kata Burhanmu tadi gitu. Berarti omongannya Ara benar juga Maru Ara. Apa tuh? Kata Ara kan Anies ke Pram ini membuat kalangan minoritas ini akhirnya. Iya benar. Cuman Ara itu salahnya nih ya. Dalam hal itu Ara benar nih. Di sisi yang lain ini Ara harus dengar ini. Dia salahnya adalah dia nggak mengingatkan Ridwan dan Susono jangan menampilkan Rizik Syihab. Di masa tenang. Jadi Ara ini ngomongin hal ini nunjuk kepada Pramono, dia lupa kubunya sendiri gitu loh. Lu jangan naikin Rizik Syihab, karena yang tadinya mau pindah ke sini begitu ada Rizik, kabur lagi. Kaburnya kemana? Ke Dharma gitu. Jadi Ara juga ada salahnya ini, karena dia alpa. Di masa tenang lagi waktu itu, Bang. Loh ya itulah makanya. Itu gini, jadi Pramono Rano ada blundernya, timnya Ridwan Kamil dan Susono juga ada blundernya yang tidak kalah besar gitu. Bang, tapi kalau kita lihat kan di awal ini kan Ridwan Susono ini kan sangat tinggi, Bang, nomor 1. Iya. Tapi trennya malah justru menurun mulu. Iya. Iya tadi karena kan awalnya kan belum ada pesaing yang kompetitif kan. Belum pasti siapa calon lawannya. Nah begitu calonnya sudah fix ya mulailah terkonsolidasi tadi. Oh ini ada Rano. Orang kenal dengan Rano. Memori-memori masa lampau itu muncul lagi gitu. Secara insidental saya mengalami itu. Saya ketemu dengan dokter gigi saya, nggak salah lagi di pusat perbelanjaan gitu, bersama dengan ibunya. Wah kita pilih anu lah. Yang ada Ranonya gitu ngomongnya, yang ada Ranonya pada waktu itu ngomongnya. Nah yang kedua tadi
begitu paslonnya 2 ketahuan, ya akhirnya kan geser ke situ. Tadinya kan gini, nggak boleh lupa loh bahwa Anies Baswedan itu switch ke Pramono Rano secara resmi juga kan baru belakangan. Awalnya kan mereka mengkampanyekan itu coblos semua itu kan, gitu. Bahkan sempat ada upaya seingat saya untuk menciptakan pilihan kotak kosong di surat suara. Kan begini, surat kotak kosong itu kan tadinya cuma muncul yang paslon tunggal kan. Ini mau dimunculkan kan, dibawa ke MK untuk paslon yang kayak Jakarta tuh ada 3 gitu loh, mau dimunculkan juga. Nah, begitu ditolak oleh MK, karena memang nggak rasional juga kan. Kalau 1 rasional ada kotak kosong. Tapi kalau 3 kan aneh gitu. Nah, ini terus pilihannya digiring ke mana, ke Pramono dan Rano gitu. Atau secara otomatis di bawah itu juga kecenderungannya akan menyalurkan suara atau aspirasi kemana? Ke Pramono dan Rano gitu. Tapi seberapa besar sih pengaruh dari anak Abah ini, dan juga di Pramono ada Ahoker. Sebenarnya seberapa pengaruh sih, seberapa besar 2 kekuatan ini di kubu Pramono sendiri, Bang? Ya, memang itu kan menariknya nih, karena kan sekarang ini kan terjadi apa ya, jadi kayak semacam kontradiksi internal kan gitu. Nah, kalau Ahok, pendukung Ahok itu, hemat saya jelas itu kalangan minoritas. Yang paling besar paling mudah identifikasinya itu kan kalangan minoritas. Nah, pendukung Ahok menurut saya lari. Karena apa tadi? Karena di situ ada Anies gitu. Larinya kemana? Tadinya mau ke Ridwan Kamil, tapi ternyata ke Dharma Pongrekun. Dharma ini menjadi the new Ahok. Gitu kira-kira. Iya kan? Dharma menjadi new Ahok kan? Gitu. Iya. Nah, kalau pemilihnya Anies, dia ada di Pramono Rano dalam konteks perlawanan terhadap calonnya Prabowo dan calonnya Jokowi gitu. Ditambah harapan bahwa dengan cara ini maka Anies akan membuka peluang maju 2029. Gitu. Anies ini kan pada hari ini sudah nggak punya pintu lagi, nggak punya panggung lah istilahnya itu untuk menuju 2029. Pemilu presiden udah selesai, udah kalah. Partai politik kalaupun dia bangun sekarang baru bisa mengajukan kandidat untuk Pilpres 2034 kan gitu. Makanya kalau kita lihat Anies kok ogah-ogahan bikin partai, itu konteksnya itu. Karena nggak bisa dipakai tiketnya itu hasil coblosan katakanlah Partai Perubahan misalnya, atau Partai Anies gitu. Atau Partai Anak Abah gitu ya. Jangan jadi anak wabah ya, anak abah ya. Nggak bisa dipakai untuk Pilpres 2029. Pilkada juga udah selesai sekarang, baru ada pilkada nanti November 2029 gitu. Jadi Anies itu satu-satunya harapan kalau dia mau maju itu adalah didukung oleh Ibu Mega. Saya sebut Ibu Mega ya, bukan PDI ya. Saya bedakan Ibu Mega dan PDI. Kenapa, Bang? Oh iya, karena orang-orang PDI di sekitar Ibu Mega banyak yang mau Anies. Itu yang menjelaskan kenapa Anies kemarin sudah sempat di DPP gitu. Dan Anies waktu itu udah yakin nih bahwa dia akan dicalonkan oleh PDI Perjuangan. Karena angin sorga gitu ya, yang ditiupkan oleh anak-anak wabah. Bukan anak abah ya, anak-anak wabah yang ada di PDI Perjuangan. Nah, anak wabah ini menurut saya memang mungkin dianggap dekat dengan Ibu Mega gitu, sehingga punya kredensial di situ. Tapi rupanya cuman angin sorga saja gitu. Karena Bu Meganya tidak mau ternyata. Nah, itu 2 pengalaman Jakarta itulah yang membuat ketika ada wacana Anies maju calon gubernur Jawa Barat, dia nggak nongol di DPP. Gantian. Udah kapok, udah punya pengalaman. Berarti saya nggak boleh percaya nih sama anak wabah di PDI ini. Ya. Anak wabah itu pendukung Anies yang ada di PDI. Kalau anak abah yang di PDI. Pendukung Anies yang ada di PDI anak wabah. Berarti saya harus ketemu dengan Bu Mega dulu. Dan kita dengar begitu kan, Anies mensyaratkan ketemu dengan Bu Mega dulu. Untuk dengar langsung dari decision maker PDI. Veto playernya PDI Perjuangan gitu. Yang tanda tangan ketua umum. Bahwa memang diterima. Nah, kelihatannya Ibu Mega itu hatinya tuh belum terbuka buat Anies. Nah, ini kita kaitkan dengan pidato Bu Mega pada waktu itu. Mau lihat PDI? Enak aja. Kan gitu kan? Ya harus sama-sama kita dulu dong. Buktikan dulu dong, kan gitu bahasanya.
Nah, jadi Pilkada Jakarta ini dukungan kepada Pramono dan Rano menurut saya adalah pembuktian Anies kepada Ibu Mega. Jadi sekarang sudah ada kontribusinya. Nah, itu dia. Berarti ada peluang Bang 2029. Oh, sangat bisa. Menurut saya pada hari ini dengan apa namanya Rambo sudah kalah di Jateng. sudah kalah di Jawa Tengah kan, sama Hugeng ya. Udah kalah di situ. Maka jagoan Bu Mega satu-satunya untuk menuju 2029 adalah Pramono. Wakilnya siapa? Belajar dari pengalaman Jakarta, kemungkinan ya Anies. Jadi ini 2029 salah satu opsi adalah yang kita lihat pada hari ini adalah Pramono dan Anies. Gitu. Komposisinya gimana nih? Anies Ya. Pramono, Pramono Anies. Lihat hasil survei. Tapi saya punya kepercayaan karena Bu Mega ketua PDI Perjuangan dan dia ingin mengedepankan PDI Perjuangan, dia maunya calon presiden adalah Pramono gitu. Dan menuju 2029 tetap tiket paling gede itu, tiket paling mahal itu tetap tiket paling gede PDI karena kan hasil hasil Pileg 2024 kan pemenangnya kan masih PDI gitu. Nah, tinggal nanti Pramono ini akan kompetitif atau tidak dia sebagai calon presiden. Kalau kompetitif, bisa aja ada partai politik yang lain yang berminat, gitu ya. Saya nggak usah sebut partainya mana, silakan netizen yang nanti spekulasi gitu ya. Komentar, kolom komentar gitu. Kira-kira partai mana nanti yang akan mengajukan calon berpasangan dengan Pramono? Pramono mewakili PDI, ya nanti siapa gitu. Akan ada yang tertarik untuk gabung ke situ, mungkin partai politik. Nah, ketika dia bergabung, mungkin partai politik itu membawa nama kandidat. Gitu. Kalau Nasdem yang tertarik, mungkin yang diusulkan adalah Anies lagi barangkali, ya kan? Ya toh kita juga dengar gosip-gosip politik kan bahwa katanya Nasdem kemarin setengah hati gitu kan gitu. Tapi itu spekulasi lah ya, spekulasi. Tapi memang kalau kita lihat hasil exit poll-nya dari Kompas itu memang Nasdem yang ke Ridho itu nggak maksimal itu. Dan PKB. Dan PKB. Mas tuh baca juga tuh, ingat tuh. Nasdem dan PKB. Ya itu tadi, misalnya Pramono, Muhaimin Iskandar. Kalau ketua umumnya masih Muhaimin. Ya of course lah. Loh, di mana salahnya saya kok Anda ketawa? Saya salahnya di mana? Bener kan gitu loh. Iya. Kalau ketua umumnya Siswanto kan calon saya maju. Maju Siswanto. Iya, kan begitu kan wajar aja kan. Tapi Pramono ini orang Kediri, Bang. Kenapa kalau Kediri? Karena kan katanya kan agak berat lah gitu kan. Kediri kota apa Kediri kabupaten? Presiden aja kan takut ke Kediri. Kedirinya kota apa kabupaten beliau ini? Kabupaten ya kayaknya. Kabupaten. Ya, anaknya bupati ya. Anaknya bupati. Ini berlaku untuk Kediri kota maupun Kediri kabupaten ya? Mitos-mitos seperti itu nggak berlaku berarti? Ya nggak tahu, nanti kita lihat kan. Karena kan begini, per hari ini juga kan belum pasti juga Mas Pram terpilih sebagai gubernur kan. Kan masih menunggu KPU kan. Gitu. Jadi ya kalau versi terakhir ya calon presiden 2029 Dharma Pongorkun. Itu dia. Bang, kalau kita lihat hasil di Jawa, di provinsi-provinsi terbesar ini kan Kim Plus menang kan. Oh ya, saya tambahkan sedikit nih. Saya mungkin nanti akan ada yang menghujat. Kok dari salah tuh teorinya kemarin itu. Ini kan saya sampaikan sebelum coblosan. Teori saya nggak salah. Karena teori saya itu, tesisnya adalah bahwa minoritas lari dari Pramono Rano gara-gara ada Anies. Menurut saya udah terbukti itu dari hasil exit poll-nya, indikator segala macam. Beliau mengaminkan itu. Nah, beliau kan baru ngomong setelah lihat exit poll kan. Kalau saya kan udah ngomong dari sebelumnya gitu. Soal kemudian bahwa migrasi minoritas itu larinya mereka dari Pramono dan Rano gara-gara hantu Anies itu membuat ini sekali putaran atau dua putaran itu hal yang lain lagi gitu loh. Dan kalimat saya kan begini, bisa menjadi variabel yang membatalkan. Kalau nanti ternyata betul-betul hasil KPUD itu 49, berapa gitu. Ya kita anggap aja lah 49,99 gitu ya. Ya itu kan menggagalkan dengan sangat dramatis dan sangat menyakitkan kan. Waduh, andai dulu kita telepon Mas Kodari. Nggak akan kita masukkan Anies gitu kan ya.
Tapi saya takut juga nanti ternyata KPUD betul-betul hitungannya 49,9. Dituduh lagi saya ini dalang kecurangan. Udah dalang kecurangan pemilu presiden, dalang kecurangan pilkada Jakarta. Itu udah tahu angkanya sebelum kejadian. Benar. Iya. Tapi kalau memang betul terjadi itu nggak nyampe 50%, iya ini tesis saya udah lama kok. Ini kan aja, ini kan memang saya kuliahnya di situ kok. Kalau saya tuh ngomong begini, memang saya kuliahnya bidang itu kok. Saya S2 saya di Inggris kan political behavior, dan political behavior itu materi terbesarnya adalah soal voting behavior. Dan kalau kita bicara ilmu politik, salah satu bidang yang paling mapan itu ya, kajian paling mapan itu adalah soal voting behavior gitu. Belum lagi pengalaman saya puluhan tahun di survei ya, lembaga survei. Saya udah biasa lihat pola dan membaca pola gitu loh. Nah, kalaupun misalnya nih ya, Pram Rano nanti menang sekali putaran 50,11 gitu misalnya, atau 50,07 anggap ya angkanya ya. Ini bukan kecurangan ya, ini karena keluar dari Pram Rano sendiri ya. 50,07. Iya, itu juga justru membuktikan teori saya itu benar. Seandainya kemarin nggak ada Anies, mereka udah 55 nih. Udah ngopi-ngopi nih. Udah. Quick count-nya sudah definitif. Quick count-nya udah definitif, nggak mungkin berubah lagi. Kalau angka quick count kemarin 55, Mas, itu definitif, Mas. Karena di atas ini. Jauh. Gini lah, misalnya quick count-nya kemarin 55, turun 1% berapa? 54 kan? 54 di atas 50 nggak? Jauh di atas. Loh, yang ke Dharma Pangrekun itu berapa? 5%. 5 itu harusnya milik Pram dan Rano. Tuh kan Anda nyakit-nyakit, nyusahin diri sendiri kan? Nggak telepon saya sih. Nggak nanya sama saya. Jadi Pram dan Rano ini, deg-degan nggak sekarang? Deg-degan, bos. Belum tentu 50. Nah, kalau kemarin itu dia nggak gandengan sama Anies, dia udah nggak deg-degan. Udah kasih selamat semua. Termasuk saya kasih selamat juga. Kalau quick count-nya 55, 56, saya kasih selamat. Nggak ada urusan lagi kita ngomong ruang kemungkinan nggak bisa 50% itu. Udah jauh gitu. Jadi tesis Mr. Q tetap benar. Iya, tetap benar. Gitu. Mr. Q dalam teori belum terkalahkan. Bukan dukungan paling besar itu dari anak Abah, Bang, pengaruhnya. Yang mana? Kalau klaim dari pihak ini kan Chief, Anies persoalannya sekarang bukan itu. Analisa terpentingnya adalah 50% persatu atau tidak. Itu. Jadi situ kan, mau anak Abah, mau anak wabah semua ke situ. Tapi kalau nggak 50% plus satu kan, semua ini kan menjadi istilahnya menjadi sia-sia atau menjadi sulit gitu loh. berarti bakal merubah strategi juga kalau misalkan terjadi 2 putaran kubu Pram ini untuk menarik yang Kita lihatlah nanti ya. Kita lihat nanti apakah akan ada ya tapi ya kita tunggu aja lah dulu 2 putaran atau enggak. Karena semua PR itu pasti nanti akan dipikirkan nanti setelah terjadi kepastian politik. Bang, kita bicara secara umum ini kan kalau untuk provinsi-provinsi terbesar. Ini Kimples ini kan menang banyak, Bang. Cuma kalau kita lihat lagi, paling banyak jagoan dari Kimples ini yang menang justru dari Gerindranya, bukan dari partai-partai yang lain. Misalkan kayak Jawa Barat, Deddy Mulyadi itu Gerindra. Iya. Banten, Gerindra. Iya. Lutfi masih dikaitkan juga dengan Gerindra. Iya. Bobby dengan Gerindra. Iya. Apakah ini juga nanti akan setidaknya berpengaruh kepada partai politik di 2029? Mungkin saja. Tetapi kan begini, fokus perhatian pertama dengan desain koalisi Kim ini adalah bagaimana pemerintah pusat dalam melaksanakan kebijakannya itu mendapatkan dukungan dari daerah. Itu perspektifnya. Jadi untuk bisa berjalan dengan baik, program pemerintah itu kan harus ada dukungan dari masyarakat. Nah itu sudah didapatkan Pak Prabowo dengan tingkat keyakinan 87% dari populasi kita. Kan ada survei nasional tuh, menunjukkan tingkat keyakinan kepada Pak Prabowo itu 87%. Kemudian dukungan dari parlemen itu juga sudah didapatkan 82%. PR-nya kan tinggal di daerah, gitu. Karena kan kita punya pengalaman bagaimana ketika daerah berbeda pendapat dengan pemerintah pusat kan programnya kan nggak berjalan. Di Jakarta misalnya, Pak Jokowi mau bikin sodetan Ciliwung, itu yang saya ingat itu, ya, untuk mengatasi masalah banjir. Gubernurnya Mas Anies nggak mau, nggak terjadi pembebasan lahan segala macam, ya nggak bisa dilaksanakan. Sodetan Ciliwung baru selesai setelah Anies nggak ada, gitu. Nah, soal penanganan banjir juga masalah
solusi apa masalah apa program normalisasi sungai. Anies kan nggak mau. Dia maunya konsepnya naturalisasi gitu. Jadi ada perbedaan pendekatan atau strategi. Kemudian yang paling telak tentu saja adalah bagaimana Ganjar Pranowo itu dengan Gubernur Bali Koster menolak pelaksanaan Piala Dunia U20, batal program pemerintah pusat gitu. Jadi sikap pemerintah daerah itu, terutama di daerah-daerah yang penduduknya besar, itu akan berpengaruh gitu loh. Nah, memang untungnya pada hari ini kalau kita bicara penduduk ya, kalau misalnya Pram menang, ini kan 5% saja dari wilayah seluruh Indonesia gitu. Coba kalau yang misalnya kalah gitu ya, Kim itu di Jawa Tengah misalnya, Andika itu kan 13,5% dari total populasi, itu pengaruhnya bisa sangat-sangat besar terhadap pemerintahan Pak Prabowo. Gitu. Jadi saya pertama ngelihat ini adalah kerangkanya adalah bagaimana antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu terjadi sinkronisasi. Nah, karena presidennya adalah Prabowo Subianto, ya memang kecenderungannya 2029 nanti ya, kalau tidak ada saingan yang kompetitif ya, kalau Pak Prabowo-nya tingkat kepuasannya tinggi, elektabilitasnya tinggi gitu, maka dia berpotensi menjadi partai terbesar gitu. Nah, pada titik itulah kemudian kenapa Bu Mega dan PDI Perjuangan memang fight betul di pilkada ini. Menurut saya, istilah saya, ini taruhan terakhir mereka gitu loh. Kalau bicara kartu politik menjelang 2029. Kalau bicara keinginan PDI Perjuangan, pasti kan pengennya menang Jawa Timur. Pengen nggak menang Risma? Pengen. Tapi kepuasan kepada Khofifah kan tinggi sekali. Pengen nggak JJ Wiradinata menang di Jawa Barat? Pengen. Tapi kan dijawab, jawaban, ini kenapa pada ketawa ini jawaban? Tapi kan di Jawa Barat kan krisis kandidat kan, krisis luar biasa. Saking krisis luar biasa kan istilahnya kandidatnya lari-lari gitu loh. Di mana-mana ketua DPD pengen jadi calon gubernur, di Jawa Barat ketua DPD lari, gitu kan? Nggak mau kan? Kan gini, awalnya calon gubernur Jawa Barat itu diwacanakan Anies, habis itu Oni ya ketua DPD. Ono. Sorry, bukan Oni ya, Ono Surono, mohon maaf. Salah, bukan Oni, Ono Surono. Bukan Oni Surono, ya Ono Surono. Ono pun nggak mau gitu loh, mungkin udah ngeliat, wah berat. Soalnya harus mundur dari DPRD kan? Mundur dari DPR RI ya, iya. DPRD, dia kan DPRD provinsi. Oh, dia bukan DPRD? Bukan DPR RI? Oh, DPRD. Mundur dari DPR, ya, DPRD gitu. Ya sudah, akhirnya JJ lah. Begitu. Ya, JJ kan no hope lah. Udah seperti memang terbukti gitu. Banten mau maju sendiri susah, ya kan? Akhirnya jadi wakilnya dapat Airin. Gitu. Nah, memang akhirnya Jakarta ini yang ada peluang, ada harapan. Makanya Mas Dedi kan udah mengeluarkan tagline baru gitu. Kandang banteng adalah Jakarta. Jawa Tengah adalah kandang bansos, kalau dia gitu. Udah dikonstruksi oleh Mas Dedi begitu. Jadi saya yakin betul kalau Pramono itu jadi gubernur Jakarta, maka dia akan jadi calon presidennya buat PDI Perjuangan di tahun 2029 bagi Ibu Mega gitu. Karena seperti saya katakan juga sebelum pemilu ini berjalan bahwa Bu Mega itu sedang talent scouting. Dia sedang mencari jago bagi dia untuk maju calon presiden 2029 sekaligus juga lokomotif suara bagi PDI Perjuangan gitu. Bu Mega itu tahun 99 fungsinya dua, lokomotif suara sekaligus juga pemersatu partai. Tapi semenjak 2004, 2009 dan sampai sekarang fungsi lokomotif suara itu udah hilang dari Bu Mega gitu. Makanya jangankan tingkat nasional, di pilkada pun juga udah bukan lokomotif suara, makanya Bu Mega disimpan. Kalau Bu Mega kok nggak ada? Iya, karena dianggap sebagai variabel yang merusak suara ketimbang menambah suara. Gitu. Berarti kalau Nah soal Bu Mega, analisis Pram Rano bener. Soal Anies, ngawur. Ngawur berat. Siapa sih konsultannya? Ngawur. Jadi apa penyebab PDIP kalah telak itu? Jadi apa penyebab PDIP kalah telak? Harus dibahas satu-satu. Kayak di Jawa Barat, Jawa Timur memang menurut saya si
ya susah. Karena ada faktor petahana. Di mana-mana kalau ada faktor petahana dan populer itu sama dengan istilah saya mendaki Gunung Himalaya gitu. Itu mission impossible. Kaltim Kalau ini incumbent, Sumut incumbent, kalah loh. ya di mana? Kaltim, Oh, tingkat kepuasan. ya kan? Iya, tingkat kepuasannya tinggi atau rendah. Kan saya udah bilang tadi, kalau Jawa Timur, Bu Khofifah itu petahana yang tingkat kepuasannya tinggi. Susah dikalahkan. Tapi kalau ada petahana tingkat kepuasannya rendah, mudah dikalahkan, bisa dikalahkan. Lalu kemudian Jawa Barat, ya krisis. Nggak punya tokoh sama sekali. Banten juga nggak punya tokoh, gitu. Nah, di Jakarta ini beruntung bukan karena Pram ya, beruntung karena tadi, Rano tadi, gitu. Jateng Iya. ini yang kandang sendiri. Jateng, ya sebetulnya semi krisis juga. Sehingga kemudian harus memunculkan seorang Andika kan. Iya, calon apa namanya? Naturalisasi. Naturalisasi Jawa Tengah kan. Kalau calon asli kan Hendy kan. Hendra. Gitu. Jadi mungkin harusnya Hendy yang lebih dikedepankan. Tapi Hendy begini, Hendy itu memang tokoh lokal ya, istilahnya Semarang ya, nggak secara dia menyeluruh gitu. Ya mungkin juga Andika dimasukkan karena dilihat lawannya polusi, jadi mau dilawankan dengan tentara gitu. Atau mungkin yang mau Andika, gitu. Karena Andika kan punya wacana juga, wah gua tahu nih kalau gua menang Jawa Tengah, gua bisa jadi capres juga, gitu. Belajar dari pengalaman Ganjar, nggak salah. Kalau pengaruh dari Pak Jokowi sendiri gimana? Gini, kalau menurut saya kesalahan di Jawa Tengah itu dari PDI adalah memasangkan PDI, memasangkan Andika dengan Hendy. Menurut saya itu kesalahan. Jadi variabel kemenangan Lutfi dan Taj Yassin kemarin itu, kemenangan ya kata kunci ya di ujung ya, jangan bicara variabel secara menyeluruh ya. Pak Jokowi yang turun keliling gitu dan Nahdlatul Ulama. Menurut saya suara NU terkonsolidasi di pasangan Lutfi dan Yassin gitu. Sehingga itu yang kemudian menjadi kunci pemenangan dari Lutfi dan Yassin pada saat-saat terakhir. Berarti ada pengaruh Pak Jokowi juga ya? Oh kuat dong gitu. Nah kalau ada orang mengatakan Pak Jokowi nggak ngaruh sini, ya lihat-lihatlah. Kan gini, ada yang namanya tokoh lokal ya, yang bervariasi antara satu daerah dengan daerah yang lain. Memang Jakarta ini ya kalau kita bicara pilpres, bicara pilkada gitu ya, itu bukan strongest hold-nya Pak Jokowi. Strongest hold-nya Pak Jokowi itu ya di mana? Di Jawa Tengah gitu, Jawa Timur ya, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Ya Jakarta ini kan semi-semi Padang. Iya, makanya saya waktu pernah rekomendasi Mas Anies, kalau masih mau ke pentas nasional, saran saya Sumatera maju Barat. calon gubernur Sumatera Barat, menang itu, gitu. Gitu, karena pemilih di Jakarta ini kan semi-semi dengan Sumatera Barat. Secara kesukuan, di mana Pak Jokowi itu selalu kalah gitu ya, selalu kecil suaranya itu adalah Minang dan Betawi. Betawi itu nggak ke Pak Jokowi. Ya, nah, Betawi kalau kemudian ke Pramono Rano ya sangat jelas. Pertama nggak mau Ridwan Kamil yang dianggap Pak Jokowi, yang kedua ya Dul identik dengan dengan Minang ya. Walaupun Dul sendiri kan sebetulnya juga bukan Betawi juga gitu. Terakhir Bang, bagaimana nasib Ridwan Kamil kalau Pilkada Jakarta satu putaran? Kalau dia kalah ya, Ya, karir politik dia sendiri gimana nanti nasibnya Bang? ya mungkin ada penugasan-penugasan kali ya. Kalau karir politiknya sendiri selesai ya, bagaimana Bang? Menurut saya sih enggak. Masih Pertama kan dia kan ada di Partai Golkar. Yang kedua, kalau bicara gubernur ya dia bisa maju lagi Jakarta, periode akan datang. Atau misalnya bicara Jawa Barat, dia kan baru sekali jadi gubernur di sana. Bukan mustahil dia maju lagi. Jangan dibilang, wah nggak akan dipilih orang lain, ya ntar dulu. Ya, Rano itu kan pernah gubernur di Banten. Kalah kan, begitu pilkada kan? Nah, Maju ke Jakarta, bisa aja dia. Gitu loh. Jadi menurut saya sih kalau orang Jawa Barat, kalau misalnya Ridwan Kamil kembali ke Jawa Barat, tetaplah ada anunya, apa namanya, ada memorinya gitu loh, ada hatinya. Seperti Rano, ketika Rano ke Banten, lalu balik ke Jakarta, ya orang Jakarta tetap punya identifikasi terhadap Rano. tapi karir untuk yang nasionalnya Kan banyak penugasan-penugasan yang bisa diberikan toh, entah Enggak. di IKN, Ini kan entah RK kan gimana. kayak kemarin aja sering masuk bursa Pilpres kan.
untuk cawapres. Ridwan Kamil. Ridwan Oh, Kamil, iya, iya. Ridwan Kamil. Nah, ini ketika dia jadi gubernur, maka kan dia akan bintangnya dia akan terang kan. 2029 dia Iya, mungkin bisa iya. menjadi bintangnya terang Iya, untuk iya, iya. di panggung Iya, nasional. iya, iya, iya. Kalau dia kalah berarti akan redup, Bang. Ya kembali lagi tadi, kalau dalam politik itu kan Anda bisa mati berkali-kali kan dan hidup lagi ya. itu bedanya politik dengan apa? Mungkin dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Kita di politik itu bisa kalah berkali-kali. Pak Prabowo kalah berkali-kali, menang ya. Abraham Lincoln kalah berkali-kali, bisa menang. Gitu. Siapa yang pernah membayangkan bahwa seorang Bongbong Marcos bisa menang Pilpres setelah apa yang terjadi kepada bapaknya kan? Nggak ada yang tahu. Walaupun tentu semua ada jalan gitu. Kan orang waktu itu bilang, Bongbong itu apa namanya, ya kenapa tidak terjadi yang sama dengan Tommy Soeharto misalnya? Atau Mbak Siti Hardianti Rukmana. Yang membedakan antara Tommy dengan Bongbong adalah Bongbong itu dulu mulai dari yang kecil. Dia terpilih dulu jadi wali kota. Saya lupa apa gubernur apa enggak gitu. Intinya dia mulai pelan-pelan gitu. Dia di situ bekerja, punya prestasi, terpilih, mungkin reputasinya terbangun di situ, baru dia ke tingkat nasional. Kalau kayak siapa Mas Tommy kan nggak pernah mendirikan partai, mungkin ya Mbak Tutut mendirikan partai ya. Tapi kalau kita bicara jalur politik, hemat saya ya pada hari ini kalau mau ke pentas nasional itu ya dibangun dari kepala daerah dulu. Oke, siap. Kalau Partai Coklat gimana, Bang? Partai Coklat, ya, topik yang berbeda lah nanti. Yang jelas kan begini ya, kan ini rame. Di bawah TNI, nah ini kan balik lagi. Dulu zaman reformasi, polisi diminta dilepaskan dari TNI. Nah sekarang kalau disuruh balik lagi, ya biarlah ini nanti diskusi tersendirilah. Panggil ahli ahli polisi aja lah. Yang salah-salah. Kalau tuh dengan pengaruhnya di pilkada sendiri kan Partai Coklat ini yang sangat berpengaruh kan di luar partai resmi. Ya makanya panggil aja ahlinya. Nanti kalau saya yang ditanya jawabannya ya buktikan saja. Itu jawaban Pak Jokowi. Iya. Gitu Mas. Oke Bang, makasih sekali Thank you. informasi. Oke Sobat Rakyat Merdeka, demikianlah obrolan saya dengan Bang Kodari, obrolan yang sangat menarik. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bang Kodari, makasih waktunya. Sama-sama. Sudah 2 kali datang ke Ngegas. Iya. Semoga Terima kasih Ketua Umum PKB Siswanto. Amin gitu. Aminkan aja lah Bang. Amin. Oke, Sobat Rakyat Merdeka, jangan lupa like and subscribe YouTube Rakyat Merdeka dan saksikan program Ngegas di episode berikutnya. Salam Rakyat Merdeka. Salam merdeka.